Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Safitri, calon guru penggerak Kabupaten Halmahera Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek saya, yaitu pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini kegiatan pra-observasi. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Oke, kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Kemarin saya sudah konfirmasi akan melakukan supervisi akademik di kelas 1 ya, untuk membantu meningkatkan kompetensi mengajar. Di sini Ibu Agustin bisa bercerita, kita akan ngobrol-ngobrol ya, Bu. Iya, oh ya, nanya deh, mau apa? Di sini Ibu Agustin bisa bercerita, kita akan ngobrol-ngobrol santai saja ya. Di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Ibu Agustin untuk pembelajaran besok yang Ibu harapkan besok itu bagaimana? Oke, karena yang besok itu yang saya mau ajarkan adalah tata kelola kewirausahaan. Di sini sudah melalui satu tahapan, yaitu yang pertama tahap itu pembentukan organisasi dan tugasnya. Terus menetapkan target dan strategi tindak anak dan kelompok itu, terus membaca sudah, menetapkan biaya produksi dan harga jualnya juga sudah. Jadi insya Allah minggu depan besok saya mau ke tahap yang kedua, yaitu melakukan produksi yang pertama, yang kedua melakukan quality atau counter quality, terus yang ketiga melakukan pengemasan jalannya, yang keempat melakukan promosi penjualan dan distribusi. Kalau selanjutnya, kalau sudah tahap-tahapan ini sudah jalan, berarti ke tahap ketiga. Jadi ada 3 tahap yang nanti kita jalankan seperti itu. Oke Bu, jadi yang Ibu harapkan kita di sini saling berbagi informasi, sharing terkait pembelajaran di kelas ya Bu ya. Semoga saya bisa membantu. Besok Ibu Agustin mau ambil materi apa? Kewirausahaan. Oke, materinya terkait kewirausahaan ya Bu. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun itu apa? Yang jelas tujuan pembelajaran ini untuk besok anak itu mempresentasikan atau mempromosikan dan memilih media yang tepat dan menjual karya produk untuk pasar lokal dengan perilaku otomatis jujur itu dan percaya diri melalui penjualan tersebut. Jadi tujuan yang di sini pasar lokal maksud saya, tapi tetap jadi target mereka adalah siswa SMK. Enggak yang nanti mereka ke pasar, enggak, tapi mereka kita awasi dulu penjualannya itu di SMK. Jadi ya setelah ya jawaban di sekolah. Persiapan yang sudah Ibu lakukan itu apa aja? Persiapan untuk anak-anak yang jelas tentang strateginya, karena mereka sudah pada siap. Kalau yang ATK, yang pada jurusan OTKP, mereka sudah mempersiapkan, misalkan mereka mau menjual sebuah buku, tapi buku itu berbeda dengan buku yang dijual di toko. Otomatis mereka harus beli sampulnya sudah ada, harus mereka pakai stiker juga sudah ada. Jadi nanti kita persiapannya di sini seperti apa, terus tinggal kerja tim kreator sama marketing. Jadi kreator nanti ini kan belum penjualan, masih tahapan itu. Jadi tim kreator itu nanti membuat sebuah iklan secara menjadi brosur atau secara online. Berarti memberdayakan jurusan masing-masing dengan kreativitas anak-anak yang kiranya tidak ada di pasaran, tapi mereka membuat seperti sampul, stiker ya. Iya. Insya Allah itu sudah lengkap itu Ibu. Sekarang apakah ada kendala yang Ibu hadapi untuk melakukan pembelajaran yang ini kan kreatif ya Bu ya, udah ke ranahnya pembelajaran diferensiasi. Kendala yang Ibu hadapi apa? Kendala di sini yang pertama saya berdasarkan jurusan. Kalau OTK itu udah jelas yang dijual adalah ATK. Terus kalau
jurusan kesehatan otomatis sebuah makanan, jadi mereka harus memproduksi sendiri. Kalau TKP boleh beli barang produk orang lain tapi diolah sedemikian rupa supaya jadi produk yang unggul, yang bagus, berbeda dengan yang lain. Tapi kalau kesehatan ini mereka harus mengolah sendiri, dan mengolahnya itu di rumah karena kita nggak cukup waktu kalau mereka mau mengolah di sini. Mereka mengolah di rumah, tapi dengan satu syarat, kefinisannya itu harus bagus, terus kerapian dalam pengemasan gitu, terus nilai gizi, saya mau ada nilai gizinya. Jadi mereka nggak harus menjual tok itu, misalkan pisang coklat aja nggak langsung kasih nama, nggak, tapi ada nilai, ada apa nama, kandungannya dan manfaatnya, ya seperti itu. Jadi harus lengkap. Terus kendalanya itu kan mereka harapkan kita siswanya kan nggak yang satu desa, jadi mereka itu harus putar otak dan bagaimana cara menyatukan mereka memproduksinya itu di rumahnya siapa, itu satu. Yang kedua, kendalanya ketika mereka waktu pertama saya golongkan berdefinisi berdasarkan 3 tipe gaya belajarnya ya, itu ternyata nggak efektif karena yang bermasalah di sini adalah ketika anak-anak itu disuruh jadi kreator. Jadi kreator itu ada anak yang kinestetik, boleh visual boleh, tapi kayak kurang menarik aja karena yang kreatif yang jadi online itu harus orang lain yang kinestetiknya bagus kan gitu. Jadi bermasalah di situ. Jadi dirubah lagi, kita berdefinisi yang beragam, kolaborasi gitu. Iya. Konten Iya. dengan gaya belajarnya itu sendiri. Di kolaborasi. Jadi nggak bisa yang harus itu aja. Nah gitu. Contohnya kemarin TKJ juga ada siswa satu yang memang nggak bisa menggambar nggak bisa kan, visualnya nggak bisa. Tapi ternyata dia tahu yang kinestetik. Terus teman-temannya ini nggak tahu tuh yang namanya untuk yang jadi kreatif nggak bisa. Jadi oke kita gabung ya, oh iya harus digabung karena ini kita jualnya nggak cuma kasih brosur jadi sales, jadi kasih brosur di orang-orang nggak, tapi harus ibu maunya online karena bekal kalian di kalau di SMK tuh ada sesuatu yang mereka bawa seperti itu. Kita bisa berkolaborasi. Jadi di sini kendalanya itu terkait sistem belajarnya ya, dan kemudian ini bagus sekali karena kalau sudah ranahnya ke gizi kandungan, berarti itu udah masuknya kolaborasi dengan mata pelajaran. Iya, yang seperti lain. itu. Bisa dikomunikasikan lagi dengan kayak guru biologi gitu kan, supaya mereka mencari apa yang mereka jual ini mengandung gizi apa aja. Nah, kira-kira strategi apa yang akan ibu lakukan namun ibu merasa belum maksimal? Ya belum maksimal, mungkin ini baru pertama bagi saya dan pertama juga bagi anak-anak gitu kan. Karena pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sama-sama baru. Jadi ibu yang saya ajarkan ini mereka kok beda. Ibu ini gimana? Ini seperti enggak seperti itu. Nah, ini kita sama-sama, kita nanti jual sama-sama. Karena nggak sendiri, ibu pandu sampai habis, sampai titik habis, maksudnya prosesnya, tahapnya sampai keuangan kalian untung nggak. Jadi aku tekankan sama anak-anak, kalian untung baru saya kasih nilai. Jadi kan biasanya anak-anak kalau wirausaha yang tahun lalu kan yang penting habis dijual. Mau untung kayak nggak untung kayak terserah. Jadi saya berkaca dari situ, belajar dari situ, mereka harus sampai titik untung. Kalau nggak untung nggak dapat nilai. Maksudnya buat penekanan mereka, bukan ancaman, penekanan bahwa tanggung jawab kalau kita jual berarti kita harus dapat untung. Kembali lagi ke tujuan pembelajaran dan Iya, seperti itu. Nah, terus mereka kan masih baru, jadi mereka masih bingung-bingung. Terus namanya siswa kan semuanya nggak ada yang rajin-rajin. Kalau enak yang rajin-rajin yang itu enak, tapi yang anak yang oke lah yang jarang masuk gitu kan, apa sih pembelajaran ini? Kok jadi masa sih ibu jualan, kita jualannya gimana? Sama kita jualan sama ibu, emang cara jualannya kayak gimana? Jadi kayak harus belajar lagi. Nah, terus materinya saya secara langsung. Jadi kendalanya itu mereka biasanya terbiasa dengan catatan materi langsung, saya begitu. Ibu kenapa nggak catat? Ya, ibu mau kamu bertanya langsung praktek. Misalkan membentukkan organisasi, di situ ada direktur, manajer, marketing, bendahara, operator dan pemasaran, marketing dan sales. Itu apa ibu? Jadi kalau saya terangkan doang di depan pembantu, depan anak-anak, mereka paham teman. Tapi kalau kamu sama jadi direkturnya, saya ibu, gitu berarti kamu nanti yang mengontrol, bertanggung jawab semuanya sampai keuntungannya. Tapi bukan berarti kamu terjun langsung. Nah, kendalanya juga mereka personalnya kurang. Direktur, bawah manajer dan seterusnya. Tapi mereka kan invest, harus punya anggota. Tapi anggotanya ibu, anggotanya saya nggak punya anggota. Oke, kita taktisi karena kalian cuma sedikit orang. Kan ada yang 5 ya, Oke, siapa yang menjadi direktur? Berarti ketika
rapat direktur, pembahasan direktur berarti direktur itu berarti dia bertanggung jawab semuanya nih, mengarahkan semua, berarti semua jadi anggota. Ketika manajer mengarahkan suruh besok kerja, kita kerjain ini, berarti semua jadi anggota manajer. Kreator pun seperti itu, bukan berarti kreator yang harus dari A sampai Z itu mengolah semuanya, iklannya, desainnya semua. Dia enggak, dia yang mengarahkan semuanya, tapi yang lain jadi anggota dan boleh kasih ide. Jadi multifungsi aja, memberdayakan Kemudian mereka kalau praktek langsung itu kan jadi tahu langsung itu fokusnya Iya, tugasnya langsung. lihat secara Iya. luar biasa. Kalau misalnya persiapannya itu sudah sangat baik, saya akan hasilnya akan sekali. Mereka akan langsung memahami masing-masing dari tugas seorang direksi itu seperti apa, tugas seorang dari pemasaran manajer itu seperti apa. Sekali dan itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah mulai melakukan apa itu nanti. Kemudian ini sudah ada gambaran untuk melakukan pembelajaran besok dengan maksimal ya Bu ya. Sekarang pengembangan kompetensi apa yang kiranya ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan supervisi coaching besok? Ya saya tingkatkan itu mereka masih yang paling mereka masih kurang, masih tabu itu kanvanya. Iya. Nah kanvanya, jadi besok kayaknya aku karena dari awal sudah pembelajaran langsung kayak ini kanva, nanti belajar di kanva ini, nanti tinggal install. Ibu langsung gimana ya besok, yang penting diinstal dulu, kita fokus ke kreator ya, kita fokus ke kreatornya supaya ini yang misalkan mau dijual apa, jadi harus yang penting siapkan dokumentasinya, nanti kita edit-editnya sama-sama di situ. Dokumentasi itu yang kreator dan pemasarannya gitu. Oke, ini sangat luar biasa sebenarnya. Ibu ini kalau misalnya saya masukkan ini termasuknya kolaborasinya, ranahnya ke gurunya banyak. Bisa ke biologi, ke ekonomi, dan juga ke guru. Kemarin saya sudah menjanjikan untuk membantu di Canva. Tapi terkait karena di handphone saya kemarin itu Ibu nggak bisa dan sampai sekarang. Kemudian kalau misalnya di laptop kan membutuhkan jaringan yang ini. Tapi insya Allah saya kalau sudah janji itu sudah pasti. Insya Allah saya mau buatkan contoh apa tutorialnya. Walaupun saya guru matematika, tapi saya merasa di Canva itu bisa gitu. Jadi nanti insya Allah saya bikin tutorialnya dari Canva, satu produk misalnya S2 atau apa, nanti yang penting anak tahu ini ambilnya dari mana, Iya. caranya dari mana, dan semoga lewat handphone ya Bu, karena kalau misalnya pakai laptop kadang aplikasinya kita nggak tahu, kalau di handphone itu berbeda, sama seperti yang kayak kemarin itu terkait Excel. Kalau di handphone itu agak rumit karena poin-poinnya sedikit, tapi kalau di laptop kan banyak, dan memang anak-anak nggak bisa kita kasih terjun membuat Canva tanpa kita membuat tutorialnya, karena itu nggak adil. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah tahu, tapi istilahnya nggak adil itu karena kita belum mengajarkan. Jadi harus kita pandu dulu, baru anak-anak nanti terjun langsung membuat iklannya di Canva ya. Oke, jadi ini di sini Ibu ini mengembangkan yang pertama terkait kompetensi manajernya, kemudian yang kedua ada masih terkendala di pemasaran melalui online itu kan, kreatif anak di Canva ya Bu ya. Kemudian saat ini itu sudah sangat luar biasa untuk mencapai kompetensi tersebut. Tentunya Ibu punya strategi tertentu untuk mencapai kompetensi tersebut. Untuk pelaksanaannya ini kapan Bu? Pelaksanaan pemasarannya, jualannya ini masih ya. Soalnya di situ saya ajarkan anak-anak pakai jadwal. Jadi mulai jadwalnya sudah ada maksudnya? Iya, mereka. Saya kan gini, ada anak-anak yang baru masuk gitu. Jadi kalau serentak kasihan yang baru masuk. Jadi harus saya bimbing dari awal lagi yang ketinggalan. Yang pertama tetap jalan, yang ketinggalan tetap saya bimbing. Jadi yang pertama sudah, kalau menunggu yang ketinggalan jenuh. Jadi kamu yang sudah, karena kelompok yang sudah berarti jadwalnya harus kamu kerja sesuai dengan jadwal, kamu bikin jadwal kalender, kayak bikin kalender kegiatan kan. Jadi mulai tanggal pertama kita sudah melewati tahap 1 yang bagian poin berapa. Terus pokoknya setiap kan kita jadwalnya per minggu. Jadi minggu ini mereka sudah tahu jadwalnya bikin apa per kelompok masing-masing. Jadi nggak sama. Karena mereka, saya takutnya kasihan yang pertama dan kasihan yang terlambat. Jadi kalau mau serentaknya juga kasihan nggak bisa. Jadi mereka saya ajarin Sesuai dengan ininya masing-masing. mereka rencanakan. Jadi belajar bagaimana mereka itu memanage, dan apa yang sudah mereka rencanakan ya itu harus mereka kerjakan. Apapun yang terjadi itu yang harus mereka lakukan, nggak boleh keluar dari situ. Jadi kelompok misalnya kelompok ini cepat nih, mereka organisasinya memanage waktunya cepat. Ya. Berarti mereka akan Duluan. Oh iya. Jadi yang lain kan termotivasi nih. Oh, dengan seperti itu mereka punya gambaran lagi. Oh ternyata begini. Nah dari situ saya pikir itu lebih efektif, karena kalau menunggu yang baru dan mempercepat yang lama kasihan. Iya. Dan istilahnya kita membuang-buang waktu. Kalau yang memang manajemen waktu dan kelompoknya itu bagus kan mereka lebih cepat. Iya. Lebih dulu. Makanya pemasarannya targetnya tetap siswa. Berarti ini supervisinya kita akan laksanakan minggu depan, boleh Bu?
langsung dikirim ke grup supaya mereka langsung tapi minta anak-anak kasih pandu untuk mendownload terlebih dahulu itu aplikasi Canva-nya. Sudah. Dan semoga anak-anak, ada juga mungkin ibu yang sudah belajar lebih dulu mungkin terkait Canva-nya supaya kalau sudah ada aplikasi kan mereka langsung buat. Oke, baik, minggu depan berarti kita sudah siap observasi terkait pembelajaran tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga pembelajarannya sesuai dengan rencana ya Bu ya, dan melahirkan anak-anak yang kreatif. Tentunya tujuan pembelajaran juga pasti tercapai. Kemudian melahirkan bukan hanya tujuan pembelajarannya tercapai, tapi dari pembelajaran tersebut melahirkan anak-anak pengalaman jadi entrepreneurship ya, seperti betul. itu. Apalagi, Jadi agent of change. sudah ibu libatkan juga secara online. Iya. Kemudian ibu Bekal hidup lah, bekal hidup. tidak membatasi anak menjual istilahnya memandu, tapi membebaskan anak tersebut Bebas, kreatif. ya, bebas. Itu yang dijual hanya produk saja atau ada yang jasa lagi ibu? Jasa, oh ya ada yang jasa. Jadi mereka yang jasa katanya mau membuat kayak sejenis kayak 7K, jalan uang tiket, jalan mata pelajaran. Cuma di sini saya bilang, ibu nggak mau ya 2 dimensi. Ibu mau yang 3 dimensi. Kalau 2 dimensi orang semuanya bisa. Ibu mau yang 3 dimensi. Jadi sesuatu yang memang zaman sekarang orang menarik begitu. Ya kalau 2 dimensi orang semuanya bisa. Ibu mau yang 3 dimensi. Anda harus putar otak bagaimana jadi orang yang kreatif, karena sekarang itu zamannya gelombang ekonomi kreatif seperti itu. Berarti ikuti juga perkembangan Iya, zaman. seperti itu. Demikian ibu. Oke. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Itu sangat luar biasa persiapannya. Semoga sesuai dengan rencana. Oke ibu, terima kasih ya ibu. Sekarang kita tutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan mitra observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan Dewan Guru yakni Ibu Agustin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak SMA itu apa? Yang kau pasang kayak SD, berarti nanti kamu jualin dari SD. Ya, setengahnya harus jelas. Ya, SMA dia pakai seragam bagus, siapa tahu itu promosi di SD sana dulu ya pakai kalian kan bayar. Ya, harus yang bagus. Kalau nggak bagus itu nggak bagus, nggak rekomendasi. Download Canva, download Canva ya. Ada situ ada menu-menu Canva. Kamu cuma butuh download aja sih. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan selalu bahagia.